Shalom, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya harap teman-teman saya selalu tetap semangat dan makin kuat di dalam Tuhan. Hari ini saya mau kembali sharing kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan saya sharingkan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Kasih adalah karakter utama yang harus dimiliki setiap orang yang percaya. Kenapa? Karena dikatakan di kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7-8, beginilah firman Tuhan. Ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Sebab Allah adalah kasih. Rasul Paulus menyatakan bahwa kasih itu lebih besar daripada iman dan pengharapan. Tertulis juga di ayat 8 bahwa kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tanpa kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Seperti yang di awal kita perkatakan di ayat 1 sampai 3. Namun dalam kehidupan manusia sehari-hari, kasih yang diterapkan yaitu kasih yang berdasarkan kalau ada keuntungan, ada motivasi tertentu, ada kepentingan tersendiri, baru melakukan kasih, baru mengasihi orang lain. Dan itu adalah suatu hal yang tidak berguna. Karena dikatakan di kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 32-33, beginilah firman Tuhan. Ayat 32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Amin. Kasih yang demikian berakar daripada egoisme dan hanya bergantung dalam keadaan dan situasi saja. Sekarang ini sulit rasanya menemukan kasih yang tulus dan murni, karena kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin sehingga tidak peduli lagi kepada orang lain dan hanya mencari keuntungan diri sendiri saja. Harusnya kasih yang kita miliki adalah kasih agape, kasih yang daripada Tuhan, kasih yang sempurna. Firman Tuhan berkata di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4-8, beginilah firman Tuhan. Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
Amin. Sesungguhnya semua manusia itu membutuhkan kasih. Dan kasih yang dibutuhkan itu adalah kasih agape. Kasih yang daripada anugerah Tuhan. Yang bukan berdasarkan motivasi tertentu, kepentingan diri sendiri, baru melakukan kasih. Kasih agape adalah kasih yang sempurna, yang hanya kita dapat daripada Tuhan. Kasih yang sejati, yang ketika kita melakukannya, akan membawa dampak yang baik, dampak yang positif. Kasih daripada Tuhan inilah yang tidak membeda-bedakan kulit, rupa. Kasih daripada Tuhan ini mempersatukan setiap kita. Maka dari itu, Yesus pun yang mengasihi umat manusia, di mana Dia datang ke dunia ini, di mana Bapa mengaruniakan Anak yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus rela disalibkan hanya untuk menebus setiap kita. Kasih-Nya begitu besar, dan kasih sejati hanya kita dapat miliki daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Selamat menyatakan kasih yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.